Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur, di mana Engkau beri kesempatan kembali bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, biarlah urapan-Mu mengalir atas kami. Berkati firman-Mu yang akan kami renungkan, sehingga kami terus diperlengkapi, dikuatkan, diteguhkan, dibaharui melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba dan Engkau mengurapi hati kami semua. Kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini, sebelum kita akan bersama-sama beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan, adalah topik tentang mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Berbicara tentang pertolongan saudara, saya percaya setiap kita merindukan pertolongan daripada Tuhan. Setiap kita merindukan pertolongan yang kita terima, yang kita alami tepat pada waktunya. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang mendengarkan renungan ini, yang saudara sedang ada dalam situasi yang sulit. Saudara sedang ada dalam situasi yang berat. Mungkin saudara sedang menghadapi masalah keluarga, saudara mengalami masalah ekonomi, saudara mengalami masalah kesehatan, atau masalah-masalah yang lain, di mana saat ini saudara begitu membutuhkan pertolongan. Tetapi yang menjadi masalahnya di dunia ini saudara, ketika semuanya baik-baik, biasanya banyak orang yang dekat dengan kita. Ketika semuanya baik-baik, malah kita ada di puncak karir, di puncak keberhasilan. Biasanya banyak orang yang mendekat kepada kita. Tetapi ketika hidup kita susah, ketika hidup kita menderita, biasanya orang-orang mulai menjauh dari kita. Padahal di sanalah kita membutuhkan pertolongan. Di sanalah kita membutuhkan uluran tangan orang lain untuk meneguhkan kita, untuk menguatkan kita, menghiburkan kita, untuk menopang kita melangkah langkah demi langkah. Dan mungkin itu yang saudara sedang alami saat ini, di mana saudara membutuhkan pertolongan, tapi di sana malah orang-orang mulai menjauh dari kehidupan saudara karena kesulitan yang saudara alami. Dan dalam situasi yang demikian, saudara jangan berputus asa. Kalau itu yang sedang saudara alami saat ini, jangan menyerah, jangan lemah, jangan berputus asa apapun situasinya. Mungkin saudara berkata, pendeta, enggak ada lagi jalan keluar, sudah mustahil, sudah begitu sulit, sudah begitu berat, penyakitku sudah begitu parah. Dengar saudara, saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri orang-orang yang dikatakan tidak ada harapan lagi, tetapi ternyata di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Allah sanggup melakukan mujizat. Allah sanggup melakukan perkara di tengah-tengah situasi yang dokter sendiri berkata tidak ada lagi harapan. Satu kali ada seorang jemaat saudara yang dokter sudah
menyuruh dia pulang dari rumah sakit. Karena ibu ini mengalami sakit diabetes dan sudah komplikasi, saudara. Dia disuruh pulang, lalu kemudian keluarga juga sudah putus asa sebenarnya, mereka juga sudah menyerah. Lalu kemudian satu kali kami datang ke rumah dan kami berdoa bersama. Saya melihat ibu ini masih begitu bersemangat, padahal waktu itu keadaannya begitu parah. Dia masih begitu bersemangat. Dia tidak putus asa dengan situasi yang dia alami. Dia tidak putus asa dengan kondisi yang berat, yang tiada harapan, kata dokter. Tetapi dia masih sangat bersemangat. Dan waktu itu kami berdoa bersama, bernyanyi bersama, merenungkan firman Tuhan bersama. Dan saya berkata kepada Tuhan, saya rindu melihat ibu ini kembali duduk di kursi gereja beribadah setiap minggu. Dan benar saja, saudara, mujizat Tuhan terjadi dalam situasi yang tanpa harapan. Tuhan menyatakan pertolongannya bagi ibu ini, dan ibu ini disembuhkan, dan hari ini dia bisa beribadah kepada Tuhan. Artinya apa, saudara? Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa dalam segala situasi, betapa sulit, betapapun beratnya itu, pertolongan Tuhan sanggup mengubahkan segalanya. Itu sebabnya saat ini, saudara, mari kita berharap kepada pertolongan Tuhan. Mari kita belajar bagaimana supaya kita mengalami pertolongan daripada Tuhan, dan apa yang akan terjadi ketika Tuhan menyatakan pertolongannya bagi kita. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita tentang pertolongan Tuhan di malam hari ini, saudara, adalah dari Ibrani pasal yang keempat, mulai ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Firman Tuhan akan dibahas, digali secara sistematis dan objektif, supaya setiap saudara diberkati melalui firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Ibrani pasal yang keempat, mulai ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini, di mana penerima surat ini ditegaskan kepada mereka bahwa dalam situasi yang mereka alami, mereka bisa mengalami pertolongan. Dan pertolongan yang mereka alami itu adalah pertolongan daripada Tuhan. Dan pertolongan yang daripada Tuhan itu, di ayat 16 ini dikatakan bahwa mendapat pertolongan kita tepat pada waktunya. Pertolongan yang dari Tuhan itu tepat pada waktunya. Dan dikatakan supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Jadi pertolongan yang kita terima daripada Tuhan itu semata-mata karena rahmat dan kasih karunia Tuhan. Artinya hari ini, saudara, kalau saya ditolong oleh Tuhan, itu semata-mata karena rahmat dan kasih karunia Tuhan. Kalau saudara ditolong oleh Tuhan, itu semata-mata karena rahmat dan kasih karunia Tuhan. Bukan karena kelebihan kita, bukan karena kita seorang pelayan, kita seorang hamba Tuhan,
kita seorang majelis gereja, dan sebagainya dan sebagainya. Artinya kita punya kedudukan yang sama di hadapan Tuhan, bahwa pertolongan yang kita terima daripada Tuhan itu semata-mata karena rahmat dan kasih karunia Tuhan. Itu artinya saat ini saudara, saya mau tegaskan kepada saudara bahwa saudara bisa mengalami pertolongan Tuhan karena pertolongannya itu semata-mata karena rahmat dan kasih karunia-Nya. Siapapun saudara bisa mengalami pertolongan Tuhan di dalam hidup saudara. Karena pertolongan Tuhan itu bukan datang kepada orang-orang tertentu karena alasan tertentu. Tetapi pertolongan Tuhan itu datang karena rahmat dan kasih karunia Tuhan. Semata-mata karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Jika demikian, maka setiap saudara, siapapun saudara dan bagaimanapun keadaan saudara hari ini, oleh karena kasih karunia Tuhan, saudara bisa mengalami pertolongan Tuhan. Oleh karena kasih karunia Tuhan, saudara bisa mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Itu sebabnya saudara, saat ini mari kita belajar bagaimana supaya kita mengalami kasih karunia Tuhan. Oleh karena rahmat dan kasih karunia Tuhan, kita mendapatkan pertolongan daripada Dia. Dan pertolongan itu sekali lagi tepat pada waktunya. Seringkali saudara, kita berpikir bahwa pertolongan Tuhan itu tidak akan kita alami. Kita tidak ditolong oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita mengharapkan pertolongan Tuhan tepat pada waktu yang kita inginkan, tepat pada waktu yang kita rencanakan. Padahal pertolongan Tuhan itu tepat pada waktu yang Tuhan tetapkan, bukan pada waktu yang kita inginkan, pada waktu yang kita rencanakan, tapi pada waktu yang Tuhan rencanakan. Dan kalau Tuhan yang rencanakan, maka pertolongannya pasti tepat pada waktunya, saudara. Kenapa? Perbedaan rencana kita dan rencana Tuhan adalah di kemahatauan Tuhan. Kita merencanakan, kita tidak tahu masa depan. Bahkan seringkali kita kecewa dengan apa yang kita rencanakan, saudara. Kenapa? Karena ternyata apa yang kita rencanakan dan yang akhirnya kita kerjakan, ternyata itu mendatangkan malapetaka bagi kita, mendatangkan masalah bagi kita. Dan itu membuat kita kecewa. Kenapa? Kok apa yang kita rencanakan itu malah mendatangkan malapetaka bagi kehidupan kita, saudara? Karena kita tidak tahu masa depan. Kita tidak tahu hari esok. Tetapi kalau Tuhan yang merencanakan, itu pasti sesuatu yang tepat dan yang terbaik bagi kita, dan tepat pada waktunya. Kenapa? Karena Dia Maha Tahu, Dia tahu hari esok. Sehingga apa yang Dia rencanakan hari ini untuk hari esok, itu berdasarkan kemahatauannya, berarti itu sesuatu yang terbaik. Karena Dia tahu. Dia tahu 1 tahun lagi, Dia tahu 2 tahun lagi, Dia tahu bahkan sampai akhir kehidupan kita. Dan kalau rencananya yang terjadi sesuai dengan waktunya, maka itu pasti tepat pada waktu Tuhan. Itu sebabnya saudara, sekalipun terkadang pertolongan Tuhan itu sepertinya tidak seperti yang kita inginkan waktu terjadinya, tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan waktu terjadinya, tidak usah kecewa saudara. Kenapa? Karena Allah yang Maha Tahu itu telah menetapkan dan telah merencanakan semuanya tepat pada waktunya, karena Dia merancangkan semuanya sesuai dengan kemahatauannya. Kemudian saudara, selanjutnya yang saya ingin kita renungkan bersama adalah bagaimana supaya kita mengalami pertolongan daripada Tuhan tepat pada waktunya. Apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita pahami, apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami pertolongan daripada Tuhan oleh karena kasih karunia-Nya. Saudara, dikatakan di ayat yang ke-14, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah, kita teguh berpegang kepada pengakuan iman kita, sebab iman besar yang kita punya bukanlah iman besar yang tidak dapat turut merasakan
Kelemahan-kelemahan kita sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Hal pertama yang saya ingin kita renungkan di sini, saudara, di mana penulis kitab Ibrani ini menegaskan bahwa kita sekarang mempunyai imam besar agung, yaitu Yesus Kristus. Saudara, imam besar agung, imam besar di dalam perjanjian lama, itu fungsinya adalah menjadi pengantara antara Tuhan dengan umatnya. Merekalah yang menyampaikan persembahan-persembahan dari umat Tuhan kepada Tuhan. Merekalah yang menyampaikan permohonan-permohonan dari umat-umat Tuhan kepada Tuhan. Dan kemudian mereka jugalah yang menyampaikan pesan daripada Tuhan yang mereka dengar, yang mereka terima kepada umat-umat Tuhan. Jadi imam besar dalam perjanjian lama itu adalah pengantara antara Tuhan dengan umatnya. Tetapi saudara, imam besar di dalam perjanjian lama itu terbatas karena mereka manusia yang terbatas. Dan kemudian mereka sendiri juga punya kelemahan, mereka sendiri juga adalah manusia yang berdosa. Nah, tetapi kita yang hidup dalam perjanjian baru, dikatakan bahwa kita memiliki imam besar agung. Kita juga memiliki pengantara yang menghubungkan kita dengan Bapa, yaitu imam besar agung, yang tidak seperti imam besar di dalam perjanjian lama. Imam besar agung kita adalah Allah sendiri, anak Allah sendiri. Dia tidak berdosa, dia tidak punya kelemahan, dia adalah Allah yang sempurna. Dan dialah yang menjadi pengantara antara kita dengan Bapa. Dan dialah yang telah mengorbankan semuanya. Dikatakan tadi saudara bahwa dia telah dicobai, bahkan dia telah disiksa, dia bahkan mati di kayu salib. Dia begitu menderita, saudara. Dan dialah imam besar kita, dialah pengantara kita dengan Bapa, di mana imam besar kita adalah imam besar yang rela menderita bagi kita untuk menghubungkan kita dengan Bapa, rela berkorban bagi kita untuk menghubungkan kita dengan Bapa. Bagaimana mungkin dia tidak menolong kita, saudara, kalau nyawanya sendiri dia korbankan bagi kita? Itu sebabnya ayat 16 tadi dikatakan bahwa di dalam kasih karunia-Nya kita akan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Kenapa, saudara? Karena nyawanya sendiri pun dia rela korbankan untuk kita. Dan untuk penebusan kita itu sudah dirancang dari kekekalan. Bayangkan, saudara, kalau dia sudah rancang itu dari kekekalan supaya kita ditebus, maka saat ini pertolongan-pertolongan yang kita butuhkan akan kita alami tepat pada waktunya Tuhan. Dan dikatakan, saudara, bahwa imam besar kita adalah imam besar yang bukan seperti imam besar dalam perjanjian lama, yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan umatnya, tetapi dia adalah imam besar yang merasakan apa yang dialami oleh umatnya. Bahkan dia telah disiksa, dia telah dicobai, namun dia tidak berbuat dosa. Dia telah menang dari cobaan itu, dan dialah yang menjadi pengantara kita dengan Bapa. Artinya dia telah menjadi teladan dalam kemenangan itu, dan dia juga akan membawa kita kepada kemenangan dalam semua proses yang kita alami, saudara. Tetapi hal yang saya mau tegaskan di sini, yang pertama, untuk kita mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, kita harus tahu, kita harus paham bahwa kita telah memiliki imam besar agung, yaitu Tuhan Yesus. Dialah yang menjadi pengantara antara kita dengan Bapa. Saudara, sehubungan dengan imam besar agung ini, ada beberapa hal yang saya mau tekankan kepada kita, bahwa kita tidak akan terhubung. Yang pertama, kita tidak akan terhubung dengan Bapa kalau kita belum memiliki Yesus sebagai imam besar bagi kita. Bagaimana kita memiliki Dia sebagai imam besar bagi kita? Dialah yang menjadi pengantara bagi kita. Dan bagaimana supaya Dia menjadi pengantara antara kita dengan Bapa? Kita harus percaya dengan sungguh bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, di mana Dia Tuhan yang telah turun dari sorga dan rela mati di kayu salib untuk menebus kita, saudara, menghapuskan dosa-dosa kita.
Kita harus percaya bahwa Dialah yang telah rela berkorban bagi kita. Dengan demikian, maka Dia menjadi pengantara antara kita dengan Bapa. Karena Dia menghubungkan kita dengan Bapa melalui pengorbanannya di kayu salib. Kalau kita tidak percaya bahwa Dialah Tuhan yang telah rela mati di kayu salib untuk menghubungkan kita dengan Bapa, maka kita belum punya pengantara. Maka kita belum terhubung kepada Bapa. Karena Dia menghubungkan kita dengan Bapa melalui jalan salib. Jadi saudara, saat ini pastikan bahwa saudara sudah percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat saudara. Maka dengan demikian saudara sudah mempunyai imam besar agung. Dan kalau saudara sudah memiliki imam besar agung, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, maka saudara akan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan tepat pada waktunya, karena kita sudah dihubungkan kepada Bapa. Yang menjadi pertanyaannya saat ini, sudahkah saudara mempunyai imam besar agung? Sudahkah saudara percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat saudara? Dan ketika saudara percaya bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka Dia telah menjadi imam besar agung bagi saudara yang menghubungkan saudara dengan Bapa di sorga, yang menebus dosa-dosa saudara sehingga saudara layak di hadapan Bapa di sorga, yang menanggung dosa saudara di kayu salib dan menyucikan, menguduskan saya dan saudara sehingga kita layak di hadapan Bapa di sorga. Pastikan saudara sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Itu yang pertama sehubungan dengan imam besar agung. Dan hal kedua yang saya juga mau tegaskan adalah bahwa kalau Yesus sudah menjadi pengantara bagi kita dengan Bapa, maka kita sudah terhubung langsung dengan Bapa. Nah saudara, ini banyak yang tidak dipahami oleh banyak orang Kristen saudara. Seringkali orang Kristen dalam berdoa, dalam memohon kepada Tuhan, mengandalkan orang lain. Artinya memang tidak salah kalau kita memohon topangan doa dari orang lain. Di dalam channel video ini saudara, atau di dalam komentar video ini, saudara silahkan minta permohonan doa sebanyak mungkin, silahkan saja. Dan kami juga akan mendoakan saudara. Setiap hari kami mendoakan permohonan-permohonan doa di dalam channel ini saudara. Setiap hari kami mendoakan. Belum lagi saya pribadi mendoakan dan staf saya juga mendoakan. Nah saudara, artinya sekali lagi, baik ketika kita memohon doa dari orang lain, topangan doa dari orang lain, tapi itu sifatnya topangan doa. Pada intinya sebenarnya kita. Nah, yang menjadi masalah adalah banyak umat-umat Tuhan merasa atau berpandangan atau berpendapat bahwa doa orang lain lebih mujarab daripada doanya sendiri. Doa orang lain lebih sampai kepada Tuhan daripada doanya sendiri. Padahal dengar saudara, setiap kita sudah mempunyai imam besar yang sama, yaitu Yesus Kristus. Dialah yang menghubungkan kita dengan Bapa. Kalau Dia menghubungkan saya dengan Bapa dan Dia jugalah yang menghubungkan saudara dengan Bapa, maka dengar, segala permohonan dan doa kita hari ini sudah didengar langsung oleh Bapa. Dan Dialah yang akan menjawab doa dan seruan kita tepat pada waktunya. Yang menjadi pertanyaannya sekali lagi saat ini, sudahkah saudara memahami bahwa Yesus telah menghubungkan saudara dengan Bapa dan saudara bisa langsung memohon kepada Bapa? Saudara bisa langsung berdoa kepada Bapa, dan doa saudara tidak lebih rendah kualitasnya di hadapan Bapa, karena Yesuslah yang telah menghubungkan saudara dengan Bapa. Artinya yang kedua yang saya mau tegaskan di sini saudara, silakan kita minta topangan doa dari orang lain. Silakan saudara minta topangan doa di dalam channel ini. Tetapi satu hal yang saya mau tegaskan kepada saudara, bahwa Yesus telah menghubungkan saudara kepada Bapa Surgawi melalui pengorbanannya di kayu salib, dan setiap saudara sudah bisa langsung memohon kepada Bapa, dan Dia siap dan Dia mendengarkan segala permohonan saudara.
Silakan minta topangan doa daripada orang lain, tetapi hal yang utama yang saya mau tegaskan kepada saudara, bahwa doa orang lain tidak lebih mujarab daripada doa saudara. Doa orang lain tidak lebih sah daripada doa saudara. Orang lain bersifatnya adalah menopang dan membantu saudara di dalam doa, tetapi saudara sendiri harus yakin bahwa Yesus telah menghubungkan saudara kepada Bapa, dan doa-doa saudara sendiri didengar oleh Bapa. Doa-doa saudara sendiri itu doa yang sah di hadapan Bapa. Doa yang diperhitungkan oleh Bapa, karena Yesus telah menghubungkan saudara dengan Bapa. Itu yang pertama, saudara. Saya rindu kita memahami bahwa kita mempunyai imam besar agung. Artinya kita sudah terhubung dengan Bapa. Dan setiap saat kapan saja kita bisa memohon kepada Bapa, dan yakinlah bahwa doa-doa saudara didengar dan diperhitungkan oleh Bapa. Kemudian selanjutnya saudara, setelah yang pertama kita memahami bahwa kita telah mempunyai imam besar agung, yaitu Yesus Kristus. Kemudian yang kedua di ayat 14 masih saudara, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang kepada pengakuan iman kita. Artinya kita harus teguh dalam iman, saudara. Iman kepada Allah kita, Allah yang peduli, Allah pencipta langit dan bumi. Iman kepada Yesus yang telah menebus kita. Iman kepada Roh Kudus yang telah memeteraikan kita. Kita percaya kepada Allah yang benar, Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub. Kita percaya bahwa Dialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kita percaya bahwa Dialah yang telah mengorbankan anak tunggalnya bagi kita ketika kita jatuh dalam dosa. Kita percaya bahwa Dialah yang telah mengutus Roh-Nya untuk memeteraikan kita. Kita percaya bahwa Dialah yang telah mengutus Roh-Nya untuk menuntun kita, mengajari kita di sepanjang hidup kita di dunia ini. Dan kita percaya bahwa Dialah Tuhan yang akan datang kembali untuk menjemput kita dan membawa kita ke sorga yang mulia, saudara. Artinya kita memiliki, dikatakan di sini pengakuan iman kita. Kita memiliki pengakuan iman yang benar bahwa Tuhan adalah Allah pencipta langit dan bumi yang kita percayai, dan bahwa Dia telah mengorbankan anak tunggalnya untuk menebus setiap kita, yaitu Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Dan Dialah yang telah mengutus Roh-Nya untuk menebus kita. Dan Dialah yang telah menuntun kita selama perjalanan kita di dunia ini. Dan akhirnya Dialah yang akan datang kembali dan membawa kita ke sorga. Itu adalah pengakuan iman kita, saudara. Dan kita harus berpegang teguh kepada hal itu. Dan tidak boleh goyah oleh karena alasan apapun. Satu kali, saudara, saya pergi melayani ke satu tempat, satu batalion tepatnya, saudara. Dan kemudian pada waktu itu saya melayani, dan saya melihat ada banyak anak-anak Tuhan yang tidak hadir pada waktu itu. Lalu kemudian saya tanya pengurus, saya berkata, di mana anak-anak Tuhan yang lain? Kenapa tidak seperti biasa ramainya hadir? Lalu ia berkata, iya Pak, mereka sedang mengikuti sebuah acara, sebuah syukuran lah istilahnya. Tetapi syukuran itu tidak berbau nama syukuran itu tidak berbau Kristen, saudara. Lalu saya berkata, dan dia sebutkan bahwa tempat syukuran itu adalah di rumah Bapak Paulus. Saya kaget, kok Bapak Paulus tapi nama syukurannya tidak berbau Kristen? Kenapa, saya bilang? Singkat cerita, Bapak Paulus ini akhirnya meninggalkan imannya kepada Yesus Kristus karena jabatan. Artinya dia tidak teguh berpegang kepada pengakuan iman bahwa hanya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dan akhirnya dia meninggalkan pengakuan iman itu dan beralih. Saudara,
Sekali lagi firman Allah ini menegaskan bahwa baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Apapun situasinya, apapun kondisinya, jangan pernah beralih dari pengakuan iman kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang telah menebus kita dan yang akan kembali menjemput kita. Apapun keadaannya saudara, apapun situasinya, apapun tawarannya, jangan pernah beralih dari pengakuan iman tersebut. Ada begitu banyak juga orang-orang Kristen yang karena satu penyakit, akhirnya iman mereka juga kandas. Akhirnya mereka pergi ke perdukunan untuk mencari obat. Dan dengan demikian iman mereka kandas kepada Tuhan. Mereka tidak percaya bahwa Yesus sanggup menolong mereka, sehingga akhirnya mereka pergi kepada dukun. Itu sering kali terjadi saudara. Sebagai hamba Tuhan, kadang-kadang sangat menyedihkan melihat jemaat-jemaat yang seperti itu, melihat orang-orang Kristen yang seperti itu. Satu kali saya kaget, ada seorang jemaat, dia berkata saudara bahwa orang tuanya adalah dukun, bapaknya adalah dukun, dan begitu banyak pasiennya dari kota, dari mana-mana, ada begitu banyak pasiennya. Dan satu kali dia berkata kepada saya, "Pak Pendeta, jangan kaget kalau jemaat-jemaat bapak ini ada beberapa yang masih pergi ke dukun, kepada bapak saya, masih berdukun kepada bapak saya." Dan ketika dia sebutkan beberapa orang terus, memang tidak banyak, tapi ketika dia sebutkan nama-nama orang tersebut, betapa kagetnya saya. Kok masih bisa dia berdukun? Kok masih bisa? Sekali lagi, tidak berpegang teguh kepada pengakuan iman. Dan kenapa dia tidak berpegang teguh kepada pengakuan iman? Karena ada satu penyakit yang dia sedang derita dan dia tidak sanggup bertahan dalam iman oleh karena penyakit itu. Satu kali saya pergi ke rumah sakit dengan niat untuk berkunjung dan berdoa kepada seorang jemaat yang sedang mengalami sakit. Dan ketika saya sampai di sana, betapa kagetnya saya bahwa sekalipun jemaat ini sedang berobat secara medis, tetapi dia juga libatkan dukun. Karena ketika saya masuk ke dalam kamar pasien tersebut, betapa kagetnya saya ketika saya melihat di sana sedang ada praktik perdukunan kepada yang sakit tersebut. Dan ketika saya renungkan kembali, saya kaget lagi saudara. Karena saya tidak menyangka bahwa orang tersebut masih berdukun. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa melihat casingnya. Kita tidak bisa melihat orang ini sudah setia, orang ini sudah sungguh-sungguh, orang ini kelihatan rohani dan sebagainya, tapi faktanya masih berdukun. Tapi faktanya tidak sanggup berpegang teguh kepada iman. Jadi saudara, yang perlu kita lihat saat ini, apakah kita orang-orang yang berpegang teguh kepada pengakuan iman kita, yang tidak tergoyahkan sekalipun oleh masalah, sekalipun oleh tantangan, sekalipun oleh godaan, sekalipun oleh tawaran-tawaran jabatan, harta dan sebagainya, sekalipun oleh karena penderitaan, karena penyakit, kita tidak pernah bisa goyah karena kita berpegang teguh kepada pengakuan iman kita kepada Yesus Kristus. Saudara, jangan pernah goyah, jangan pernah goyah. Berpegang teguhlah kepada pengakuan iman saudara bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Dan kalau saudara tidak goyah, maka dikatakan di ayat 16, kita akan mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya kita akan mengalami pertolongan Tuhan jika kita tidak lemah, jika kita tidak undur. Kemudian yang terakhir saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami pertolongan daripada Tuhan tepat pada waktunya? Ayat 16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita mendapatkan rahmat dan menemukan kasih karunia
untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Yang pertama, kita disadarkan bahwa kita sudah memiliki imam besar yang menghubungkan kita dengan Bapa. Yang kedua, kita diperingatkan supaya kita teguh berpegang kepada pengakuan iman kita. Yang ketiga, kita diajak, saudara. Di mana dikatakan ayat 16, sebab itu marilah kita diajak. Untuk apa? Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Kita diajak untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk semakin dekat dan semakin dekat kepada Tuhan, karena pertolongan kita itu ada pada Dia. Ketika kita tetap hidup dekat dengan Dia, maka kita akan mengalami pertolongan demi pertolongan. Tapi ketika kita jauh dari Tuhan, kita tidak akan mengalami pertolongan itu, karena pertolongan itu ada pada Dia. Itu sebabnya ketika kita dekat kepada Dia, melekat kepada Dia, kita akan mendapatkan pertolongan demi pertolongan tepat pada waktunya. Yang menjadi pertanyaannya hari ini adalah, sedekat apa saudara dengan Tuhan? Apakah hari ini saudara sedang menjalani hidup yang dekat dengan Tuhan? Atau jangan-jangan hari ini saudara sedang jauh daripada Dia? Hari ini kalau saudara merasa bahwa saudara begitu jauh daripada Tuhan, tangannya sedang terbuka saudara. Dia menantikan saudara, Dia menunggu saudara. Saudara ingat anak bungsu yang pergi berfoya-foya menghabiskan harta bapaknya, tetapi pada akhirnya ketika dia mulai menderita, dia teringat kepada bapaknya dan kemudian dia berkata, aku akan kembali kepada bapa dan aku tidak akan meminta lagi aku dijadikan anak bapa. Aku akan meminta kepada dia supaya aku dijadikan budak saja. Tetapi ketika dia kembali kepada Bapa, firman Allah mencatat bahwa dari jauh bapaknya sudah melihat, dan kemudian bapaknya berlari dan kemudian bapaknya memeluk anak itu. Artinya apa saudara? Bahwa Bapa jauh lebih rindu. Bapa sedang menantikan. Kenapa dari jauh dia sudah melihat? Karena Bapa menanti-nantikan anak ini. Bapa merindukan anak ini. Demikian juga hari ini kalau saudara sedang jauh daripada Tuhan, ketahuilah Bapa sedang menantikan saudara. Bapa merindukan saudara. Mari datang mendekat kepada Bapa. Kalau saudara datang mendekatkan diri kepada kepada Bapa, di sana saudara akan menemukan pertolongan daripada Tuhan tepat pada waktunya. Dekatkan diri kepada Tuhan saudara. Mari kita jalani hari-hari kita, seberapa sulit, seberapa berat pun itu, kita jalani hari-hari kita dekat dengan Bapa. Karena ketika tiba waktunya, kita akan mendapatkan pertolongan kita daripada Dia. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini. Di mana pertolongan, kalau saudara dan saya membutuhkan pertolongan kita itu bersumber dari Bapa di sorga. Allah lah sumber pertolongan kita. Dan pertolongan kita itu berasal dari rahmat dan kasih karunia-Nya. Dan kalau Allah menyatakan pertolongannya bagi kita, maka kita akan mengalami pertolongan tepat pada waktunya. Dan kita juga sudah belajar saudara bagaimana supaya kita mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Yang pertama, sadarilah bahwa Yesus telah menghubungkan kita dengan Bapa. Sadarilah bahwa kita memiliki imam besar agung, yaitu Yesus Kristus, dan Dia telah menghubungkan kita dengan Bapa. Dialah yang telah menjadi pengantara antara kita dengan Bapa. Lalu yang kedua saudara, yang harus kita lakukan adalah kita harus berpegang teguh kepada pengakuan iman kita. Lalu yang ketiga saudara, kita harus mendekatkan diri kepada Bapa. Maka di sana kita akan menemukan pertolongan kita tepat pada waktunya. Saat ini saya mau mengajak setiap saudara yang sedang mendengarkan renungan ini. Mari, pahamilah, sadarilah selalu bahwa Yesus adalah imam besar saudara yang menghubungkan saudara dengan Bapa. Sadarilah dan berpegang teguhlah kepada pengakuan iman kita di dalam Yesus Kristus saudara. Dan kemudian sadarilah bahwa pertolongan itu ada pada Tuhan dan kita harus mendekatkan diri kepada Dia. Seberapa dekat hari ini saudara kepada Tuhan?
Mari terapkan firman Tuhan ini, saudara, dan kemudian alami janji firman Tuhan, di mana oleh karena rahmat dan kasih karunia-Nya kita akan mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Saya rindu berdoa bagi firman Tuhan yang telah kita dengar, saudara. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita datang dengan sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, di mana di dalam Engkaulah kami akan mendapatkan pertolongan kami tepat pada waktunya, ya Tuhan. Dan kami juga sudah belajar bahwa untuk kami mendapatkan pertolongan kami harus sadar bahwa Yesuslah imam besar kami yang menghubungkan kami dengan Bapa. Kami harus berpegang teguh kepada pengakuan iman kami, dan kami harus mendekatkan diri kepada Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Ajar mereka untuk menerapkan firman-Mu dalam hidup mereka. Dan Tuhan kiranya campur tangan sehingga janji-janji firman Tuhan digenapi dalam kehidupan mereka. Berkati semua anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini hamba juga mau berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Hamba akan menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Itu sebabnya tetaplah Engkau beserta kami, Engkau mendengar doa-doa kami. Hamba akan menopang anak-anak-Mu ini dalam doa, ya Tuhan. Tuhan memberkati doa-doa kami, dan kami akan berdoa bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia mendengar doa dan seruan anak-anaknya. Saat ini saudara, mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita datang dengan penuh iman kepada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti berseru, memohon kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Akan tiba waktunya Tuhan menjawab segala pergumulan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara naikkan doa-doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu. Mungkin saat ini ada beban saudara yang berat yang sedang saudara pikul, yang orang lain tidak tahu, bahkan saya pun tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Itu sebabnya saat ini naikkanlah doa, pergumulan dan permohonan saudara itu di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Dia. Mohonlah pertolongan Tuhan, saya akan menopang saudara dalam doa. Mari saudara mulai naikkan doa-doa pribadi saudara di hadapan Tuhan. Mulai berbicara, mulai berseru, mulai memohon pertolongan Tuhan. Mulai memohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Mungkin ada masalah, beban, persoalan yang saat ini begitu membebani kehidupan mereka. Mereka sedang naikkan pergumulan pribadi mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu ini. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Jamah ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini. Campur tangan-Mu ya Bapa dalam hidupnya. Pertolongan-Mu nyata bagi dia. Engkau mengerti bahasa tetesan air matanya Tuhan. Pandang tangannya yang terangkat kepadamu. Pandang hatinya yang terangkat kepadamu. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang menyayangi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan.
Hamba menopang mereka dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba percaya ya Bapa, Engkau mengerti segala pergumulan anak-anak-Mu ini. Engkau memahami segala beban dan persoalan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjawab, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang campur tangan dan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Dan bagi saudara yang sakit, saya rindu berdoa buat kesembuhan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu Engkau karuniakan kesehatan dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak Tuhan tinggal sehat, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk hidup dalam pola hidup yang sehat ya Tuhan. Dan biarlah karunia-Mu memberi kami selalu kesehatan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa. Saudaraku, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mari bermohon di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita datang berdoa buat kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Saat ini anak-Mu sedang mengulurkan tangan kepadamu, sedang memohon kesembuhan daripadamu. Mereka sedang menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah saat ini tangan-Mu yang terulur dan tertumpang di bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau menyembuhkan. Engkau tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker saat ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan mujizat-Mu Bapa. Jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu. Dalam nama Yesus, Kau angkat segala sel-sel kanker dari dalam tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, segala penyakit, sel-sel kanker dalam tubuh anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, Tuhan, jamah Bapa, normalkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Yesus, sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini Tuhan ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, Engkau jamah, normalkan tekanan darahnya, biar dia hidup dalam kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang saat ini mengalami sakit asam lambung ya Bapa, begitu banyak permohonan-permohonan doa dari anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, bahkan sudah mengalami anxiety. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit lambung,
yang mengalami asam lambung ya Tuhan, yang mengalami anxiety ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan kembali pencernaan anak-anak-Mu, normalkan asam lambung anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagimu Bapa. Engkau Allah yang sanggup, dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada penyakit saudara yang belum disebutkan. Kembali angkat tangan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan sembuh, dan sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara. Dia Allah yang menyembuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dengarkan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan mereka yang sedang menyebutkan apa yang menjadi penyakit mereka. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun yang menjadi penyakitnya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya saat ini pertolongan Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Mujizat Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam masalah, persoalan dan beban hidup. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, berikan solusi bagi masalah yang sedang mereka hadapi. Engkau angkat segala beban yang sedang menindih kehidupan mereka. Berikan sukacita damai yang memenuhi kehidupan mereka. Gantikan beban, gantikan persoalan, gantikan kesedihan dengan sukacita sejati daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Tolong anak-anak-Mu, berikan jalan keluar, berikan solusi bagi mereka atas segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan sukacita. Engkau berkati suami, istri, dan anak-anak. Berkati semuanya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah hari demi hari anak-anak-Mu mengalami sukacita Tuhan dalam menjalani hari-harinya bersama dengan keluarganya dalam nama Yesus. Dan jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau campur tangan atas keluarga anak-anak-Mu. Engkau berikan jalan keluar jika ada yang mengalami masalah di tengah keluarga, di mana anak-anak mereka mengalami masalah, anak-anak memberontak, anak-anak mengalami masalah, keterikatan mungkin dengan obat-obatan terlarang. Anak-anak mengalami masalah dalam pergaulan mereka. Tuhan tolong ya Bapa, setiap anak-anak-Mu Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Setiap anak-anak mereka ya Bapa menjadi anak-anak yang takut Tuhan,
Pulihkan anak-anak mereka jika anak-anak itu saat ini sedang mengalami keterikatan dengan obat-obatan terlarang, sedang ada dalam pergaulan bebas, pemberontakan. Bapa yang baik, jamah anak-anak ini, pulihkan anak-anak ini. Jagai selalu anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak takut Tuhan dan taat dan mengasihi, menghormati orang tua mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak di tengah keluarga anak-anakmu Bapa, dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang sedang mengalami masalah, jamah anak-anakmu sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Biarlah mereka berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka tetap mengasihi suami mereka ya Bapa sesuai dengan perintah firman-Mu. Dan Tuhan, jamah suami mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada suami yang terlibat dalam perselingkuhan, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Jika ada suami yang terikat dalam perjudian, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Sehingga suami-suami akan kembali di tengah keluarga menjadi imam dalam nama Yesus, menjadi imam yang membawa keluarganya takut Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Jika ada di tengah-tengah keluarga yang istri-istri mengalami masalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus jamah ya Bapa. Apapun masalah yang sedang dihadapi oleh para istri, jamah. Jika ada istri-istri yang tidak menghormati suami, jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang tidak berperan sebagaimana seharusnya ibu rumah tangga, sebagaimana seharusnya seorang istri terhadap suami, jamah sehingga mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anakmu, suami, istri, anak-anak tinggal damai dan sejahtera di tengah keluarga mereka oleh karena kasih karunia Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anakmu yang sedang mengalami masalah hutang piutang di tengah keluarga ya Tuhan, ada begitu banyak permohonan supaya mereka terbebas dari hutang piutang. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu, Tuhan tolong mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, berikan jalan keluar bagi mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, nyatakan pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka berkat sehingga mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Yesus, biarlah anak-anak-Mu bebas hutang dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sehingga anak-anak-Mu berhasil, sehingga anak-anak-Mu beruntung, sehingga anak-anak-Mu sukses dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau memberkati mereka, jamah anak-anak-Mu sehingga mereka rindu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu sehingga usaha mereka maju, usaha mereka berkembang, bisnis mereka maju, bisnis mereka berkembang. Berkati usaha anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah usaha mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah bisnis mereka.
dalam nama Yesus. Berikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Engkau yang memberikan inovasi, hikmat, kebijaksanaan bagi anak-anak-Mu dalam mereka mengembangkan segala usaha mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus hamba berdoa ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu diberkati dan menjadi berkat. Bapa yang baik, hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati para petani ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan berhasil ya Bapa. Apa yang mereka pelihara berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Bapa. Biarlah Tuhan limpah-limpahkan hasil pertanian mereka, dan Tuhan menolong dan memberkati para petani. Di tengah situasi yang sulit saat ini, Tuhan tetap buka jalan dan menolong para petani dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para buruh. Tuhan tolong, Tuhan jamah anak-anak-Mu para buruh ya Bapa. Jamah mereka, penyertaan Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu. Para pegawai Tuhan jamah, para karyawan Tuhan jamah. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai dalam bidang apapun mereka, di kantor manapun mereka sedang bekerja sebagai pegawai di sana, sebagai karyawan di sana. Tuhan tolong jamah dan berkati anak-anak-Mu sehingga mereka menjadi karyawan, menjadi pegawai yang disenangi, yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, Tuhan jamah mereka sehingga mereka mengabdi dengan sungguh-sungguh bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, ajar mereka hidup dalam kejujuran, ajar mereka hidup dalam kebenaran sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, TNI Polri berkati mereka untuk menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Para dokter, para perawat, Tuhan tolong mereka semuanya. Jamah mereka ya Bapa dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam menangani pasien-pasien mereka. Berkat Tuhan mengalir atas anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Orang-orang yang mereka tangani akan sembuh dan mengalami mujizat Tuhan. Ajar mereka mengandalkan Tuhan dalam menjalankan profesi mereka. Bapa yang baik, berkati juga hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka menghasilkan ya Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai pelayan. Dalam nama Yesus, sebagai nelayan, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan tolong campur tangan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Di masa tua mereka, damai Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi mereka ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang ada dalam situasi pengangguran saat ini, juga Tuhan menolong mereka. Kasih karunia-Mu nyata bagi mereka, berikan mereka pekerjaan, buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik,
Kami percaya saat ini Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Hamba berdoa biar damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan. Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar tangisan kami, dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, sebagai warga yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Itu sebabnya jamah dan berkati Indonesia ya Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Ekonomi bangsa kami Tuhan jamah sehingga semakin bertumbuh. Berkati ekonomi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami Tuhan campur tangan. Ajar semuanya punya prinsip untuk memajukan bangsa ini, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Tetap jaga keamanan bangsa kami ya Tuhan, karena semuanya adalah dalam tangan kuasa-Mu. Jamah dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin di bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong semuanya, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini. Bahkan gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah. Tuhan tolong dan berkati mereka semua dalam peran mereka sebagai pemimpin untuk kesejahteraan Indonesia. Berkati para pemimpin di bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jamah Indonesia, damai bagi Indonesia. Berkati Indonesia ini ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati ya Tuhan, biar setiap gereja Tuhan, organisasi apapun yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, berkati semua gereja-gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah kiranya gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja di setiap organisasi gereja. Berkati mereka, ajar mereka Tuhan punya fokus amanat agung dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja. Berkati semua umat-umat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan, sehingga bangsa ini diberkati dan semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan kami. Engkau Allah yang mendengar jeritan hati kami. Bahkan Engkau lebih tahu memberi daripada kami meminta. Sehingga saat ini kami percaya Tuhan, lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami mohon di hadapan-Mu, Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, pendengar setia renungan malam ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka Tuhan yang campur tangan. Berikan jalan keluar dan Tuhan menjawab mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saudara sudah didoakan saat ini. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mungkin saudara tadinya sakit dan ketika saudara didoakan saudara mengalami kesembuhan, silahkan saksikan saudara. Saksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat.
bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan kesembuhan dalam hidup saudara. Dan mungkin bukan hari ini, tetapi selama ini saudara sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Saksikan demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami berkat Tuhan, hidup saudara sudah diberkati, keluarga saudara sudah diberkati selama saudara mengikuti renungan malam, selama saudara didoakan, saksikan pengalaman saudara, bagaimana Tuhan memberkati saudara, dan jadilah berkat saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang, bagi keluarga saudara, bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat, saudara diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi saudara. Saksikan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan malam ini yang sudah kita renungkan bersama. Dan kita juga sangat bersyukur hari ini atas jamahan Tuhan ketika kita berdoa bersama. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel Renungan Malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara sudah berlangganan dan saudara akan mendapatkan renungan yang baru setiap 6:30 malam. Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap mengalir dalam hidup saudara. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.